Gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok 4 akan menjelaskan dari lektur materi pertemuan kelima. Mungkin akan perkenalan diri dulu. Saya Pascal Dagama dengan NIM 120 122 3226. Dan di sini ada teman saya. Nama saya Muhammad Ferdinando dengan NIM 10 20 12 30 31. Saya Faiz Muhammad Ferdinando dengan NIM 10 20 123 34 43. Saya Ridwan Putra dengan NIM 10 20 12 33 0089. Saya Tubagus Tasendran Fiati dengan NIM 10 20 123 33 0175. Saya Raga Rika Surya dengan NIM 10 20 12 30 0155. Saya Rizal dengan NIM 10 30 16. Oke, di sini saya sebagai moderator tentang materi pengelola strategi. Sebagai pembuka saya ingin bertanya dulu dong kepada teman-teman. Ada yang bisa jelasin nggak apa itu manajemen strategi? Mungkin Saya bisa. Nah, menurut Robin sama Kotler tuh, manajemen strategik tuh apa yang dilakukan oleh para manajer untuk mengembangkan strategi organisasi. Jadi ini semacam proses untuk menentukan arah atau jangka panjang sebuah perusahaan. Tuh. Nah, betul banget. Jadi manajemen strategik bukan hanya soal perencanaan, tapi juga mencakup implementasi dan evaluasi strategi. Nah, kenapa sih manajemen strategik ini penting bagi organisasi? Nah, kalau dari saya penting karena manajemen strategik membantu organisasi menghadapi perubahan lingkungan bisnis yang cepat dan kompleks. Selain itu juga menjaga kinerja jangka panjang. Oke, benar juga. Tapi materi ini juga menunjukkan bahwa strategi perusahaan harus dimulai dari visi dan misi yang jelas. Lalu, ada yang bisa memberi contoh nggak visi dan misi dari perusahaan besar tersebut? Oke, mungkin dari contohnya itu ada Telkom Group. Dalam materi juga disebutkan visinya yaitu Be the King of Digital in the Region. Sementara misinya adalah memimpin inovasi digital Indonesia yang berperan aktif meningkatkan daya saing bangsa. Oke, keren banget. Nah, dari visi dan misi yang jelas, perusahaan juga harus menentukan tujuan strategis. Apa sih hubungan strategis dengan visi dan juga misi? Jadi ini tujuan strategis adalah langkah konkret untuk mewujudkan visi dan misi. Misalnya, Telkom ingin mencapai experience value 650 triliun dan masuk 10 besar telco Asia Pasifik. Oke, benar banget. Lalu untuk menentukan strategi yang tepat, kita perlu menganalisis sesuatu. Dan di sini digunakan analisis SWOT. Terus ada nggak sih yang bisa jelasin apa itu SWOT? Oke, SWOT. SWOT itu ada S itu ada strengths, W itu weakness, O itu opportunities, dan terakhir itu threats. Yang dimana di sini itu untuk kesinambungan untuk kayak ngejamin nih proyek kalian bisa sukses atau enggaknya kayak gitu. Dari situ. Oke, benar banget ya. Jadi hasil dari SWOT bisa dikembangkan menjadi TOWS matrix untuk menentukan strategi yang sesuai. Misalnya strategi SO, WO, ST dan juga WT. Terus ada nggak sih yang bisa beri contoh strategi dari kombinasi ini? Oke, kita berpikir secara logika. Jadi gini, contoh strategi SO itu yang pertama itu ada memanfaatkan kekuatan dan peluang. Misalnya gini, sebuah perusahaan SDM itu lagi unggul dan tren di tren digital, bisa mengelola layanan berdasarkan teknologi. Ya, gitu. Oke, itu benar banget sih, itu jadi salah satu contoh dari kombinasi strategi yang tadi dicontohkan. Ada SO, WO, ST dan juga WT. Tadi yang sudah disebutkan adalah contoh dari SO untuk memanfaatkan kekuatan dan peluang, misalnya perusahaan dengan SDM unggul. Oke, mungkin sekian untuk lektur note pertemuan kelima. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Lanjut.